الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن أهلا شهر الخير أتانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita bisa memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Sebagaimana sejak bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat berkah Allah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kenapa kita mesti berpuasa? Kalau kita telusuri bahwa sebelum perintah puasa Ramadan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 183 turun, yang kita tahu kalau kita mengacu pada kitab Fiqh Sunnah, perintah puasa Ramadan turun pada tahun kedua setelah hijrah. Itu artinya kalau Nabi 13 tahun di Makkah, 2 tahun telah hijrah, artinya 15 tahun kira-kira beliau jadi Rasul, baru ada perintah puasa Ramadan sebagai puasa wajib. Pertanyaannya, apakah selama ini Nabi puasa? Karena perintah puasa wajib belum ada, ya, tentu jawabannya kita mengacu pada kitab-kitab Sirah Nabawiyah maupun juga hadis-hadis yang bisa kita temukan. Salah satunya hal-hal yang seperti ini bisa ditemukan di beberapa sumber, baik itu Sirah Nabawiyah maupun hadis, bahwa ternyata Nabi sudah memiliki tradisi puasa sebelum perintah puasa Ramadan turun. Kita membaca salah satu rujukan yang mengatakan bahwa wa anna ahlal jahiliyah kanu yasumuna yauma asyura wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shamahu, bahwa sungguhnya orang-orang jahiliyah itu berpuasa pada hari Asyura dan Rasul juga berpuasa. Artinya Nabi sudah terbiasa puasa, ikut kebiasaan masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Dan di Quran ayat 183 Al-Baqarah yang merupakan dasar perintah puasa wajib Ramadan, itu juga dijelaskan bahwa puasa adalah telah menjadi tradisi kaum-kaum sebelumnya. Itu artinya bahwa puasa atau yang kita maknai sebagai al-imsak, gitu ya, al-imsak anil muftirat min tulul fajri ila ghurbi syamsi ma'niyah, dengan segala perspektif dan modelnya telah menjadi tradisi kemanusiaan yang sudah sangat tua, karena disebutkan kaum-kaum sebelumnya juga telah menjalani puasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul juga mengawali kerasulannya dimulai dari berupaya untuk menahan diri, al-imsak, dari berbagai hal. Menahan diri dari mengisolasi diri dari keramaian, atau menahan diri dari keramaian, beliau mengisolasi diri dari keramaian, kemudian berada di Gua Hira untuk bertahanus. Mungkin samalah dengan meditasi begitu, yang dengan cara mengisolasi diri di Gua Hira, yang tentu akan jauh dari keramaian, jauh dari makan minum, jauh dari istri. Itu artinya sebuah proses al-imsak, proses imsak, menahan diri. Dengan menahan diri dari kesibukan dan nilai-nilai duniawi, maka kemudian tercapailah apa yang namanya kesucian diri, kesucian spiritual. Yang dengan kesucian spiritual inilah kemudian wahyu Allah bisa menembus di dalam hati dan dirinya, sehingga turunlah wahyu pertama di Gua Hira ketika Nabi dalam suasana al-imsak, imsak dari kehidupan duniawi,
imsak makan, imsak minum, imsak keramaian duniawi, dan imsak dari istri. Ini sebenarnya adalah bagian dari proses puasa. Sehingga dengan cara ini kita bisa melakukan penyucian diri. Dengan penyucian diri dari dosa-dosa dan kemaksiatan serta nilai duniawi, kita menjadi manusia-manusia suci yang mudah menerima kebenaran. Islam adalah kebenaran, maka dengan suci diri kita mudah menerima kebenaran dan kemudian menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Itulah kemudian ada kewajiban namanya tablighur risalah, kewajiban menyampaikan nilai-nilai kerasulan, risalah Islam yang harus kita lakukan pada orang lain, sehingga seorang muslim tidak hanya cukup baik bagi dirinya, tapi juga bagaimana mengajak orang lain juga menjadi baik. Kemudian yang kedua, di samping puasa sebagai bentuk penyucian diri agar kebenaran mudah masuk ke dalam diri kita, juga untuk menjaga keseimbangan hidup. Wala tukhsirul mizan, jangan abaikan keseimbangan antara makan dan tidak makan. Kita tahu bahwa manusia berproses di dalam fisiknya sehari-hari yang ibarat mesin, sehingga butuh keseimbangan bagaimana mesin itu pada waktunya istirahat untuk mengolah sesuatu yang seminimal mungkin, sehingga meringankan kerja biologis tubuh manusia. Dengan cara ini, insya Allah kita menjadi manusia-manusia sehat, sehingga setelah suci diri menjadi sehat rohani, maka dengan mengurangi makan minum juga sebenarnya sedang melakukan sehat fisik, sehat jasmani. Karena mesin biologis yang kita miliki pada waktunya istirahat untuk tidak terlalu berat mengolah nutrisi makanan yang masuk dalam perut kita. Maka ini menjadi manusia yang mampu menjaga keseimbangan, berapa harus makan, berapa harus dijeda, terbebas dari makan. Dengan cara ini mesin biologis dalam diri kita menjadi ringan tugasnya, sehingga kita menjadi sehat secara jasmani. Setelah proses pencucian membangun kita menjadi sehat secara rohani dengan cara berpuasa, kemudian nutrisi kita kurangi, membuat mesin biologis kerjanya ringan, sehingga membuat sehat secara jasmani. Di samping itu juga dengan berpuasa kita membangun solidaritas sosial, karena kita dicoba untuk bagaimana merasakan lapar walaupun dalam batas tertentu. Dengan cara ini kemudian kita memiliki rasa solidaritas sosial. Dengan solidaritas sosial yang kita bangun, maka kita menjadi manusia-manusia yang tidak hanya hidup untuk dirinya, tapi juga peduli terhadap orang lain. Dan itulah puasa menjadi wahana untuk membangun solidaritas di antara kita. Dan juga dengan puasa kita dilatih untuk disiplin. Kapan boleh makan, kapan tidak, kapan kita mulai menahan diri untuk tidak makan minum, dan kapan kita dibolehkan, dan kapan kita harus sahur, dan kapan kita mengisi waktu secara total untuk berada dalam suasana yang baik, menghindari sesuatu yang tidak baik. Walaupun tentu tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan lain pun sebenarnya sama. Tetapi bagaimana Ramadan menjadi bulan yang lebih ditekankan dari bulan-bulan yang lain. Manusia adalah makhluk homo festivus. Manusia adalah makhluk festival. Kalau setiap hari sepanjang tahun berpuasa, mungkin kita tidak bergairah sebagaimana puasa dikhususkan pada bulan Ramadan, 1 bulan dalam 1 tahun. Bisa jadi adalah merupakan perimbangan. 1 di antara 12 bulan, ada 1 yang kita harus menahan diri dari makan minum pada siang hari, dan juga membangun nilai-nilai spiritualitas yang lebih dari bulan yang lain. Dan inilah sesuai dengan karakter manusia, bahwa manusia adalah makhluk homo festivus, makhluk festival, sehingga perlu penekan waktu tertentu untuk lebih dari bulan-bulan yang lain. Saya kira itu kenapa kita mesti harus berpuasa. Dan minta maaf, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.